A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Zikir, Doa, dan Amalan, di mana insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang doa-doa, ya, zikir-zikir dan juga amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan juga diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, atau juga yang diajarkan oleh para alim ulama di dalam kitab-kitab yang mereka tulis, ya. Harapannya mudah-mudahan ada bertambahlah pengetahuan kita tentang doa-doa yang mustajab, ya, doa-doa yang makbul dan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima, ya, salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu doa yang diajarkan Allah di dalam surah Al-Ankabut, ya, ayat yang ke-30. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-30, ya. Doa ini adalah ada sebuah doa yang dibaca oleh Nabi Allah Lut alaihi salam, ya, ketika menghadapi kaum LGBT, ya, para guys, ya, para homoseksual, ya, ketika itu memaksa, ya, agar Nabi Lut menunjukkan keberadaan tamu yang merupakan malaikat yang menyamar. Malaikat gitu loh, nyamar jadi orang, kan ganteng banget gitu. Dan orang-orang gay ini, ya, para homoseksual ini nggak tahan. Maka mereka datang ke rumah Nabi Lut atas informasi istri Nabi Lut. Inilah kedurhakaan istri Nabi Lut, ya. Maka dia kemudian disiksa oleh Allah, tidak diselamatkan. Jadi Nabi Lut berusaha melindungi tamunya, ya, dari gangguan, ya, kaumnya yang bejat begitu. Tapi kemudian istrinya membocorkan keberadaan. Maka kemudian orang itu datang, ya, ke rumah Nabi Lut, menggedor pintu. Nabi Lut keluar lalu kemudian berdialog, dan pada intinya di dalam dialog itu mereka marah, bahkan mengancam akan mengusir, ya, Nabi Allah Lut alaihissalam. Nabi Lut, ya, tentu ya, nama juga situasi genting, ya. Orang yang lagi bergairah gitu loh. Dalam satu hadis dikatakan orang yang sedang syahwatnya naik itu sepertiga akalnya hilang. Ya, artinya udah kayak setengah orang gila itu. Makanya kalau dilihat kan di kasus-kasus pemerkosaan, ya, sulit dihindari gitu kan. Karena orang yang akan memperkosa itu siap membunuh, melakukan apa saja asal gairahnya tersalurkan. Nah, itu. Makanya Rasulullah itu ya sudah menegaskan, ya, bahwa kalau kita jangan suka berdua-duaan. Ya, kalau berbicara dengan lawan jenis harus ada orang ketiga. Ya, jangan kemudian berdua-dua, karena kalau udah naik syahwat, naik gairah, udah nggak bisa netral gitu. Nah, itu kemudian istri juga makanya dilarang oleh Rasulullah untuk menolak ajakan suami kalau nggak sedang haid, ya. Kalau lagi nggak ada masalah, nggak sedang haid, nggak sakit, suami mengajak berhubungan seksual, jangan ditolak. Karena orang kalau udah naik syahwatnya bisa gila, itu, setengah gila gitu. Makanya kan ada banyak kasus, ya, berita-berita di media sosial. Ya, ada istri yang kemudian dibunuh oleh suaminya gara-gara menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual. Ini orang yang sedang naik gairahnya itu,
Nah, itu harus kita waspadai. Makanya jangan membuat orang yang terutama lawan jenis lah ya, perempuan ya, jangan sampai berbicara dan mengundang syahwat lawan jenis, karena kalau udah syahwat orang naik ya, gairah seksual lawan bicara naik, yang susah ya perempuan juga. Makanya kenapa kemudian wanita harus ditutup ya auratnya, kemudian juga kalau bicara juga nggak boleh mendayu-dayu ya, berbicara itu sebisa mungkin minim kalau bukan dengan mahram ya. Dan nggak ada tuntutan pekerjaan di situ gitu kan. Kadang-kadang setan tuh masuk dari situ gitu ya. Ada orang yang dengar suara perempuan aja syahwatnya naik ya. Melihat wajah, lihat aurat apalagi gitu kan. Kemudian dibuat seperti itu, karena pada dasarnya itu kalau sampai ya, syahwat lawan jenis ya, syahwat lelaki kemudian naik ya, artinya dia tergoda, susah urusannya gitu ya. Udah nggak pakai akal sehat lagi bicaranya, ngomongnya, tindakannya udah nggak waras lagi, nggak normal lagi. Bisa terjadi kejahatan yang tidak diinginkan, bahkan yang tidak direncanakan. Kan banyak tuh kasus pemerkosaan yang berujung pembunuhan dan kemudian mutilasi, cincang, dipotong-potong, ngeri dah lihat. Apa pangkalnya itu tadi ya, syahwat. Nah, bisa kita bayangkan situasi Nabi Allah Lut alaihissalam ketika itu berhadapan dengan orang yang lagi bergairah, ingin menyalurkan hasad seksualnya kepada sesama jenisnya, pada tamu-tamunya Nabi Allah Lut alaihissalam. Nabi Allah Lut berusaha untuk berdialog dengan bahasa yang kira-kira bisa dipahami dan dimengerti, ya, bahkan menasihati mereka. Ya nggak bisa, karena yang mereka inginkan ya memenuhi syahwatnya. Nah, ya. Yang mereka inginkan menyalurkan syahwatnya. Nah karena itu kemudian Nabi Allah Lut alaihissalam ya, ketika berhadapan dengan orang-orang ini adalah berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan atau dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari kejahatan mereka yang disebut sebagai orang-orang yang rusak. Ya. Doanya adalah ya Rabbin surni, ya Rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah ya, lindungi, tolonglah aku atas orang-orang yang merusak ini. Jelas merusak itu ya. Homoseksual itu kan merusak. Jadi Nabi Allah Lut alaihissalam berdoa kepada Allah agar dia diberikan pertolongan dalam menghadapi kaum yang merusak. Di sebagian kitab tafsir kalimatnya ditambah ya, dimaknai sebagai dengan menimpakan azab atas mereka. Minta supaya orang yang merusak ini kena azab gitu. Itu sebagai penafsiran. Tetapi kalau lihat dari secara letterlock dari hadis ini, dari ayat ini adalah Rabbi'nsurni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah aku atas orang-orang yang merusak itu. Ya pertolongannya apa ya, kembali kepada Allah. Tapi memang ya pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Lut alaihissalam adalah mengutus 2 orang utusan, lalu kemudian mengabarkan kepada Nabi Lut bahwa kaumnya Nabi Lut akan dibinasakan, ya, termasuklah istrinya gitu ya. Maka besok paginya sebelum matahari terbit Nabi Allah Lut keluar ya dengan anggota keluarga kecuali istrinya. Istrinya diajak juga, cuman udah dipesenin jangan nengok ke belakang, nengok juga ke belakang. Ya. Kemudian dia kena azab juga. Nah, jadi doanya pendek ya, Rabbi'nsurni 'alal qaumil mufsidin. Rabbi'nsurni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah aku atas orang-orang atau kaum yang merusak. Nah, ini kalau kita tarik dalam kehidupan nyata kita, ya, ada situasi ya kita memang berhadapan dengan para perusak ya, perusak rumah tangga, perusak anak orang. Ada tuh ya yang kerjaannya disebut Casanova ya.
berhadapan dengan preman-preman ya, para pemalang, itu perusak semua itu ya. Apalagi di jalan kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya, tiba-tiba di stop gitu kan, turun sekian orang badannya gede-gede, waduh, nggak dihadapin, di blok mobil kita gitu kan. Nah, sebelum ya kita berdepan dengan mereka, baca doa ini pendek kok ya, Rabbi unsurni 'alal qaumil mufsidin ya. Ya Allah, lindungilah aku dari orang-orang yang merusak. Yakinlah ya Allah akan jaga. Buktinya apa? Nabi Allah Lut tuh ya, ketika beliau membaca doa ini meminta perlindungan kepada Allah, pertolongan Allah kepada orang zalim, nah, yang terjadi apa? Ya, orang yang merusak itu ya, Allah siksa dengan siksaan yang pedih. Ya. Dibalikkan negerinya, ditimpa ya oleh batu-batuan ya, dari diangkat, dibalikan, timpa. Luar biasa. Oleh karena itu ya, ini juga penting kita hafal ya. Atau misalnya kita berhadapan dengan apa? Ya. Kalau di rumah kadang-kadang kan ya, mungkin ditinggal sendiri gitu ya, sama suami atau orang tua gitu kan, mana rumah terpencil gitu ya. Nah, kalau di kampung-kampung ini juga penting dibaca ya, karena ada kasus juga tuh ya, rumah-rumah terpencil jadi sasaran orang yang berbuat kejahatan ya, dirusak jendelanya apa, kemudian masuk ke dalam, bahkan ada yang memukuli ya, mencuri dan sebagainya, merusak lah intinya. Nah, dibaca nih doa ini. Jadi kalau udah rasanya ada perasaan curiga nih, kok kayaknya ada orang ngintai rumah kita gitu ya, mondar mandir nggak jelas, orang itu aja ya, sementara di rumah kita ada motor misalnya, segera baca doa ini. Ya Rabbi unsurni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, lindungilah aku dari orang-orang yang merusak. Segera baca doa itu. Situasi jelas ya. Situasi yang kemudian yang menyebabkan kerusakan lah. Ya. Atau kita tahu kita berhadapan dengan orang-orang yang senang merusak. Ya, tiba-tiba datang gitu kan, gerombolan anak muda gitu ya. Ya, ke warung kita gitu nih, karena yang jaga warung makan itu kan, ini ada kebayang ini mau bayar nggak nih model begini-gini. Nah, segera baca doa ini kalau lagi dagang gitu. Rabbi unsurni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, ya, minta kepada Allah dilindungi dari orang-orang yang merusak. Nah, insyaallah ya, kalau ini kita baca, yakin atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selamatkan kita, Allah cegah kita dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana Allah telah jaga Nabi Allah Lut alaihissalam. Dalam konteks secara umum ya, global pada hari ini juga layak menjadi doa kita setiap hari. Karena pada dasarnya kita lihat bagaimana ya, kehidupan sosial kita, tatanan kehidupan sosial kita ya, sudah ada upaya-upaya untuk dirusak ya, dibentur-benturkan ya, ulama dengan habaib gitu ya, apalagi ya, intinya ngerusak lah, merusak persahabatan, persaudaraan gitu kan. Ini kemudian kita harus minta kepada Allah supaya kita diselamatkan ya atas kejahatan orang-orang yang suka merusak, sehingga kita selamat nanti ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Demikian sahabat iDream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.